Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya, YouTube saya. Terima kasih atas pertemuan yang indah bersama-sama dengan saya lagi, saudara-saudara. Saat ini menanggapi ada pertanyaan yang dilayangkan kepada saya, yaitu pertanyaannya asal usul setan, ya, asal usul iblis gitu. Jadi saya menanggapi pertanyaannya menurut pandangan saya sesuai dengan iman percaya saya atau iman Kristiani, bahwa iblis atau setan itu di dalam Alkitab, ya, itu berasal daripada malaikat. Jadi kita tahu, dan saya mempelajari Alkitab, ada 2 kata setan dan 34 kata iblis yang dicatat di dalam Alkitab. Kemudian ada pertanyaan, asal usulnya bagaimana itu iblis dan setan? Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam kitab atau surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, ya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Dia dan untuk Allah, untuk Tuhan. Jadi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta juga, yang menciptakan segala sesuatu, dan ciptaan itu pada awalnya adalah baik. Jadi salah satu yang diciptakan atau salah 2 yang diciptakan, malaikat dan juga manusia. Cuma kan ada perdebatan, mana duluan, malaikat duluan apa manusia? Manusia dulu apa malaikat? Nah, itu nanti di lain waktu kita akan bahas. Tetapi yang perlu saya tanggapi di sini, ketika ada pertanyaan bahwa asal daripada setan dan iblis itu adalah malaikat yang jatuh di dalam dosa. Ya, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 14 ayat 2, 3 ayat 12, 13, dan juga Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 12 dan seterusnya menerangkan bagaimana Lucifer itu adalah putra fajar. Dalam bahasa Inggris dipakai kata son of the morning. Jadi pada awalnya ini adalah malaikat yang dipercayakan Tuhan luar biasa. Dia diciptakan gambarnya sempurna, dia kecantikannya sempurna. Dalam terjemahan lain, pemimpin biduan. Nah, jadi Lucifer begitu sempurna. Tetapi di sini ada abuse of the free will, penyalahgunaan kehendak bebasnya. Dia melawan Allah, dia memberontak Allah lewat kesombongannya yang kita kenal di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12, 13. Di sana Lucifer, dia di dalam hatinya dia berkata, ada 5 kehendaknya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. 5 kehendak Lucifer ini adalah include sebagai gambaran di mana kesombongan dia melawan Allah. Dalam King James atau New King James menuliskan Lucifer, ya, dicatat kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Halel ben Skahar. Ya, itu adalah sama dengan Sons of the Morning atau pembawa terang, pembawa sinar. Nah, dari mana
kata Lucifer itu. Nah, saya mungkin mempunyai interpretasi bagaimana ada seorang yang bernama Jerome, Santo Jerome itu yang hidupnya di abad yang keempat sampai abad kelima, dari sekitar tahun 345 sampai 420. Dia adalah seorang penerjemah Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin yang kita kenal dengan istilah Vulgata. Itu ya. Jadi dari bahasa Latin kata Sons of Morning, Hallel ben Skahar itu ditulis memakai kata Lucifer, dari kata dua suku kata dibentuk satu Lucifer, yaitu lux dan fere. Lux itu sinar, terang. Kemudian fere itu adalah membawa, pembawa. Nah inilah, jadi dia begitu sempurna, kecantikannya luar biasa, semaraknya itu membuat dia sombong, saudara-saudara. Jadi dengan kehebatan dia ingin menyamai Allah, sombongannya, maka dituliskan dalam kitab Yehezkiel, dia dicampakkan ke bumi. Makanya di Injil juga dalam Lukas pasal yang ke 10 ayat 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi seperti kilat iblis jatuh dari langit. Jadi mata Yesus begitu luar biasa. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi kita perlu ketahui bahwa iblis atau setan itu dari malaikat yang sebenarnya itu diciptakan baik, ya, untuk kebaikan, diciptakan oleh dia dan untuk dia sebenarnya. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, tetapi kehendak bebasnya, free will itu, dia jatuh, dia melawan Allah, dia sombong, ingin menyamai seperti Allah, dia tidak mau melayani Allah, ya, sehingga dia dicampakkan ke bumi. Nah, kalau kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4, ya, di sana menceritakan atau menegaskan, menjelaskan bahwa Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, tetapi malaikat yang berbuat dosa itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang kita perlu ketahui, bahwa dapat dijelaskan atau disimpulkan bahwa Allah tidak memberikan pengampunan kepada malaikat yang jatuh dalam dosa. Beda dengan manusia. Manusia berdosa bisa diampuni. Nah, jadi kalau malaikat berdosa, malaikat tidak ada pengampunan, tetapi akan dilemparkan ke dalam neraka. Cuman dalam doktrin Kristiani ada waktunya, ya. Malaikat jatuh dalam dosa, dia jadi setan, jadi iblis, ya. Dalam bahasa Ibrani Satan. Kemudian dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Greka itu adalah diabolos. Dia pembohong, penipu. Satan itu penentang, ya. Dia memutarbalikkan fakta. Dalam Wahyu pasal 12, dia sebagai pendakwa siang dan malam bagi setiap orang-orang kudus, orang percaya. Itulah modus operandi setan. Jadi kita ketahui ada waktunya. Nah, satu saat setan itu belum dimasukkan dalam neraka, dia beredar-edar, dia tidak dapat pengampunan. Dan kita bisa baca dalam Matius 25 ayat 41 bahwa neraka itu dibuat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis, setan itu ada malaikat-malaikatnya, saudara-saudara. Nah,
itulah diciptakan bagi mereka. Cuman apakah manusia juga ditempatkan ke neraka? Pertanyaannya, bisa ke neraka kah manusia itu? Bisa, kalau dia mengikuti seperti cara setan, menolak yang mau ngampuni dosa, menolak si penebus dosa, menolak juru selamat. Nah itu ya. Jadi itu bisa dilemparkan ke neraka bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kita ketahui ada masanya ketika Tuhan datang, iblis itu akan dimasukkan dalam lubang yang tak terduga dalamnya dalam kitab Wahyu. Semasa itu satu periode 1000 tahun damai, dan kemudian sesudah 1000 tahun damai iblis dilepaskan. Dan kita lihat nasib daripada iblis itu di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 10. Di situ kita bisa lihat akhir daripada nasib iblis. Dia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, penuh belerang, alias neraka di situ. Ya, disitulah iblis, mereka pengikutnya, dan juga ada orang-orang yang menolak juru selamat dan yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tidak mengalami penebusan darah Kristus, tidak memiliki iman. Oke, demikianlah tanggapan saya atas pertanyaan asal usul setan yang ini hanya pengantar saja. Nah, suatu saat mungkin ada yang lebih saya elaborasi, draft yang lebih luas, dikerjakan dengan teliti, baik dalam bentuk artikel tulisan dalam buku kecil tentang asal-usul setan, atau juga dalam presentasi di lain waktu. Terima kasih atas perhatian saudara.